Hari ini kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita, Kitab Daniel belum selesai. Ya, tema hari ini adalah dosa Antiochus Epiphanes. Mari kita baca Alkitab dari Daniel 11, 27 sampai 31. Daniel 11, 27 sampai 31. Kita baca bersama-sama firman Tuhan demikian. Dan kedua raja itu bermaksud jahat. Dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. 28. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilakukannya, lalu pulang ke negerinya. 29. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia. Sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus. Dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Berilah pencerahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini bisa menjelaskannya, dan kami semua bisa mengerti maksudnya, dan kami diberi kekuatan untuk melakukan aplikasi firman Tuhan di masa kini, di zaman ini, setiap hari dalam hidup kami. Berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saya membaca sebuah cerita katanya di Indonesia, di kota Banjarmasin. Ada yang dari Banjarmasin? Ya. Ada seorang anak muda, usianya baru 25 tahun, tapi dia sukses membangun usahanya. Mulai dari nol, otaknya jenius, dia gak usah pakai modal finansial, dan dalam 1 minggu, dia bisa membuka 2 minimarket. Minggu kedua, dia berhasil juga mengembangkan usahanya, dan membuka 2 toko serba ada. Dalam 1 bulan, total, ya, bisnis yang dia lakukan, toko yang dia buka itu, mencapai 10 toko serba ada, dan 10 minimarket kayak Alfamart, kayak apalagi Indomaret, luar biasa. Pada bulan kedua, dia mengumpulkan 3 kawannya, mengajak 3 kawannya untuk membuka yang lebih besar, yaitu supermarket. Tapi berita memberitahu ternyata mereka gagal. Sebab pada saat mereka membuka supermarket itu, muncul polisi dan menangkap mereka. Mereka membuka supermarket dengan linggis, bor, dan gergaji. Ini cerita humor, tapi saya yakin bisa jadi kenyataan. Ya, buka toko tanpa modal, hanya pakai linggis, pakai bor, pakai gergaji. Di zaman ini, banyak sekali kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang dibuat oleh manusia dengan satu tujuan agar dia sukses secara materi, secara harta dan kekayaan. Bukan saja di zaman ini bisa terjadi, bahkan di zaman Nabi Daniel kita melihat contohnya, yaitu siapa? Antiochus Epiphanes. Minggu lalu kita sudah belajar ya bahwa Antiochus Epiphanes itu dia sangat licik, memakai politik uang, ya, memakai strategi-strategi yang jahat, kemudian dia berhasil mengalahkan Mesir dan Israel. Tapi kenyataannya ternyata belum semua Mesir dikuasainya, khususnya kota Alexandria yang sangat terkenal pada zaman itu. Para pemuka kota Alexandria kemudian mengumpulkan pemuka-pemukanya dan mengangkat adiknya Ptolemeus VI yang dikalahkan itu, yang ditawan. Jadi Antiochus berhasil menawan keponakannya sendiri, Raja Mesir, yang bernama Ptolemeus VI itu ditawan.
Lalu pemuka Alexandria mengangkat adiknya Ptolemeus yang disebut dengan namanya Ptolemeus VII Euergetes. Itu diangkat menjadi raja segera. Walaupun dia bermain musik di situ. Tetapi Ptolemeus VII bertekad, kita harus mengalahkan Antiochus Epiphanes ini. Pamannya sendiri harus ditaklukkan. Negeri Mesir harus direbut kembali. Oh, Antiochus dia tidak mau kalah. Dia berusaha melawan. Dan dia melakukan 2 dosa besar yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dosa yang pertama yang dia lakukan adalah menentang perjanjian kudus. Ayat 27 dan 28 memberitahukan kepada kita, Antiochus mengajak ponakannya sendiri, Ptolemeus 6 itu tadi yang ditawan, untuk bersekongkol. Bekerja sama. Ya, di sana dikatakan mereka makan bersama, tapi sebenarnya dua-duanya saling menyerang. Ptolemeus pura-pura mau ikut strategi pamannya, tapi sebenarnya hatinya pengen balas dendam kepada pamannya. Sedangkan pamannya mungkin punya strategi saat itu, saya pakai kamu dulu untuk mengalahkan adikmu, nanti seluruh Mesir akan saya taklukkan. Sama-sama punya niat jahat. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka tidak berhasil. Ya, niat mereka itu gagal sebab waktu yang ditetapkan Tuhan, yang disebut akhir zaman di situ, bahasa Ibrani adalah kes. Kes bisa diterjemahkan kesudahannya, kesudahan konflik itu, kesudahan permusuhan itu, kesudahan pada zaman itu, belum waktunya Tuhan, jadi tidak akan berhasil. Nah, bagian ini punya nubuat yang berganda. Selain menafsirkan pada zaman Daniel bahwa kesudahan peperangan dan konflik itu belum selesai sampai datang nanti antikristus yang sesungguhnya, tapi juga menubuatkan kepada kita nanti di akhir zaman akan muncul antikristus yang mirip dengan Antiochus Epiphanes. Sampai Yesus datang yang ditetapkan waktunya mengalahkan antikristus itu. Jadi perjuangan, penderitaan, kesusahan, ujian, persoalan tetap masih ada di bumi ini. Melanda orang-orang percaya khususnya, melawan gereja Tuhan dan melawan umat Tuhan. Kemudian dikatakan sejarah mencatat bahwa mereka bersekongkol ingin menaklukkan Mesir, ternyata gak berhasil sebab apa? Alexandria terlalu kuat untuk dimasuki. Berdua mereka berhasil memasuki Memphis, menurut catatan sejarah. Kota Memphis, dan kemudian Antiochus mengangkat ponakannya, Ptolemeus 6, menjadi Raja Memphis, bukan Raja Mesir. Sebab pusatnya waktu itu adalah Alexandria. Itu terjadi menurut sejarah tahun 169 sebelum Masehi. Oh, Antiochus kalah. Ptolemeus 6 juga kalah. Lalu dia gagal, dia malu, dia pengen pulang ke negeri utara. Dalam perjalanan pulang itulah melewati Israel. Ya, sudah ingat kalau saudara hari ini lihat peta Mesir dan Israel itu tetangga. Ya. Lewati Mesir dan disitulah Antiochus merampas perkakas-perkakas ibadah bait Allah. Antiochus membunuh imam besar Onias III dan mengangkat konconya, temannya sendiri, anteknya, Menelaus menjadi imam besar, tapi menyesatkan umat Tuhan. Kemudian orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan dia, yang tetap mau setia kepada Tuhan, dibunuh juga oleh Antiochus. Dan Antiochus juga menghentikan sistem peribadahan, persembahan korban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Itu dosa yang sangat besar. Melawan umat Tuhan. Dan kemudian melakukan dosa yang sangat-sangat melawan perjanjian kudus. Saudara jangan heran kalau di zaman ini, kalau saudara orang Kristen yang asli, saudara umat Tuhan yang asli, saudara setia kepada Tuhan, pasti ada cobaan, pasti ada godaan, pasti ada serangan iblis. Itu jangan heran. Akan terjadi. Tapi Tuhan berjanji akan memelihara umatnya.
Sebab kebenaran Tuhan selalu akan ditegakkan. Orang-orang yang memegang kebenaran akan dibenci oleh dunia, dibenci oleh iblis. Tuhan bisa izinkan itu terjadi, tapi ingat, jangan khawatir, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan akan menolong saudara yang mau setia berpegang kepada firman-Nya, dan Tuhan akan memampukan saudara. Seperti kata Filipi 4:13, segala perkara Paulus bilang, dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Amin. Suatu hari saya baca sebuah cerita, ada seorang yang diselamatkan di dalam perjalanan kapal laut, ya, yang hancur, tenggelam, dia sendiri tok diselamatkan. Dia berhasil tiba di sebuah pulau. Dan di situ dia berdoa, Tuhan tolonglah aku. Kirimkan bantuan, aku tidak mau mati dulu Tuhan. Tapi berhari-hari dia tunggu, tidak ada pertolongan. Dia harus cari makanannya sendiri setelah makanan sisa habis. Kemudian dia berusaha keras, ya, membangun sebuah gubuk kecil untuk bisa beristirahat dan tidur di situ sambil menunggu pertolongan. Suatu kali setelah gubuknya selesai, dia pergi mencari makanan yang ada di pulau itu. Ketika kembali, dia lihat, gubuk satu-satunya yang dia bangun terbakar. Mungkin oleh panasnya matahari, oleh terpaan angin, oleh gesekan api, gubuknya terbakar. Lalu kemudian dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau ada? Apakah Engkau melihat kesusahanku Tuhan? Ini ibarat sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah ketimpa tangga, tangganya berpaku lagi. Jadi kadang-kadang Tuhan bisa izinkan terjadi kesusahan itu bertubi-tubi. Ya, 1, 2, 3. Tuhan, apakah kamu tidak tahu susahku? Doa-doaku Tuhan tidak jawab. Dia menangis berteriak kepada Tuhan. Sampai dia kemudian ketiduran karena kelelahan. Waktu dia bangun sudah pagi, dia kaget. Sebab ada sebuah kapal besar dengan peluit kenceng. Memanggil dia, ton, ton, ton. Dia kaget. Wah, pertolongan datang. Lalu dia tanya, kapten kapal itu, kenapa kalian tahu saya di pulau ini? Oh, kami melihat api dan asap yang tinggi membubung dari pulau ini, dan kami datang menolongmu. Saudara, ini hanya sebuah cerita ilustrasi. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup kita diizinkan untuk melihat dan mengalami hal-hal yang melampaui otak kita. Melampaui rasio kita, melampaui logika kita, hikmat kita, perasaan kita, pengalaman kita. Kita tidak mengerti dengan keterbatasan kita. Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Tapi Tuhan tidak buta. Tuhan melihat, Dia Maha Adil. Dan Dia tahu. Dan pada ujungnya nanti pasti saudara akan melihat kebaikan yang disiapkan oleh Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan bisa siapkan sesuatu yang melampaui juga pikiranmu dan doa-doamu kepada Tuhan. Itu dikatakan Efesus 3:20. Kuasa Tuhan melampaui apa yang bisa kita doakan dan minta. Dan melampaui apa yang bisa ada dalam pikiran kita yang normal. Itulah mujizat. Tuhan masih melakukan mujizat. Amin. Suatu hari seorang ibu tanya kepada saya, Pak, saya bingung. Kenapa setelah saya ikut Tuhan dan lebih rajin dan lebih setia, justru lebih banyak masalah? Kenapa? Jadi kalau ada temanmu tanya, kamu jawabnya gimana? Waktu belum dibaptis, biasa-biasa aja, lancar-lancar. Begitu tekad dibaptis, dia bilang, anaknya sakit melulu, bisnis suaminya merugi, konflik keluarga terjadi, ada A, ada B, ada C, rasanya gak berhenti-berhenti. Kenapa sih Pak? Saya bilang, Tuhan bisa izinkan banyak hal yang terjadi, yang ibu tidak mengerti. Tapi saya mau ibu belajar bersyukur. Kenapa bersyukur? Berarti imannya ibu kepada Tuhan Yesus itu betul. Maksudnya, ya imanmu udah benar, tulus, setia kepada Tuhan itu sudah betul, itu tanda baik. Karena kalau seorang Kristen mengikut Tuhan, tidak ada cobaan, tidak godaan, lancar-lancar melulu, tidak ada masalah. Ini imannya diragukan. Sebab apa? Iblis sudah tidak perlu mencobai dia.
Dibiarin aja sudah jatuh. Lalu saya kasih cerita ilustrasi yang pernah saya ceritakan. Bandingkan ada 2 gereja. Satu gereja itu ya di atas atapnya itu iblisnya tidur-tiduran lemes, nggak ada semangat, kayak mau mati. Satu lagi gerejanya di atapnya iblis tuh bersorak-sorai, menari, berjoget, berjuang, berusaha dengan segala usaha mereka. Gereja mana lebih sukses? A atau B? Hah? A, karena iblisnya tidur-tidur itu mau mati. Atau B, gereja yang menghadapi tantangan, kesulitan, serangan si jahat, godaan dan cobaan, itu sehat. Sebab iblis masih terus ingin berjuang mengalahkan itu. Iman saudara. Tapi kalau sudah tidur-tiduran, iblis gak perlu cobain kamu. Berbahayalah kamu. Akan terjadi tragedi terbesar. Yaitu Matius pasal 7, Yesus mengatakan pada hari kiamat nanti, ada banyak orang memanggil namaku. Ada banyak orang mengklaim Tuhan, kami lakukan AB untukmu. Tuhan bilang, pergi dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenal kamu. Permisi tanya, hari ini imanmu betul atau tidak? Hari ini imanmu tulus atau tidak? Tadi Ira singgung soal motivasi. Hari ini motivasimu benar tidak mengikut Tuhan. Mari kita evaluasi. Kalau ada tantangan kesulitan, yakinlah imanmu benar. Bersyukur di tengah-tengah iman bahwa Tuhan akan menolongmu, bersyukur sebab apa? Sebab kamu sungguh Kristen yang asli. Amin. Apapun yang terjadi, tetap setia. Saya ingat masa-masa COVID, Melki memperkenalkan lagu ini, terus tancap di pikiran saya. Apapun yang terjadi, sudah ingat gak? Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ingat itu. Waktu kamu tidak mengerti, nyanyi lagu ini. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyalahkanmu Tuhan. Aku tidak akan marah-marah dan kecewa dan kemudian melawan Tuhan, bahkan kemudian meninggalkan Tuhan. No Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Yang kedua, apa dosa Antiochus Epiphanes? Ayat 29-31. Dia menentang penyembahan kepada Allah. Ayat 29 ya, mengatakan Antiochus tidak putus asa. Setelah dia pulang, dia masih planning untuk menyerang kembali Mesir, negeri selatan, kedua kalinya. Agak berbeda kedua kalinya. Tahun yang sejarah mengatakan tahun yang waktu terjadi itu adalah 168. Jadi cuma beda setahun, saudara. Dia pulang 169, dia planning 1 tahun, 168 sebelum Masehi, dia melakukan penyerangan kembali. Berbeda waktu kedua ini, dia kira dia bisa berhasil dengan kuasanya, dengan hartanya, dengan politik keuangannya, dengan strategi licik dia. Tapi berbeda, ayat 30 mengatakan, waktu itu muncul kapal-kapal orang Kitim. Sudah tahu Kitim itu siapa? Kitim itu dalam catatan sejarah, ya, itu adalah nama kuno untuk Siprus. Jadi kalau saudara melihat kitab Yesaya pasal 23 ayat 1, di situ adalah Kitim, Siprus. Tapi dalam perkembangannya Kitim itu meluas sampai mana? Pantai utara dan pulau-pulau Laut Tengah sebelah barat Israel. Itu Kitim. Bahkan sampai ke Roma. Nah kalau saudara membaca naskah Laut Mati, ada cukup banyak catatan mengatakan Kitim itu adalah Roma. Sejarah memberitahu kepada kita, sejarawan Roma yang bernama Livy dan Polybius, ini dua sejarawan Roma yang sangat terkenal, mengatakan ketika Antiochus Epiphanes menyerang Mesir tahun 168 sebelum Masehi, pasukan Roma dan Mesir, berdua negara ini, kompak dan kemudian memberi peringatan keras, mengancam Antiochus Epiphanes. Jangan coba-coba masuk ke Mesir. Kau pasti akan dihancurkan. Antiochus ketakutan. Dan kemudian dia pulang. Dia gagal, dia rasa malu, dia kesel, dan dia marah besar. Dalam kemarahannya, firman Tuhan mengatakan, dia
melampiaskan itu kepada umat Tuhan Israel yang sangat dibencinya. Itu sebabnya saya yakin gak mungkin Israel ya dan Mesir dan kerajaan utara itu bisa bersatu dan berbaikan kembali. Saya yakin sampai Yesus datang kedua kali, seluruh usaha PBB untuk mendamaikan Timur Tengah tidak akan berhasil. Sebab sudah dinubuatkan, itu akan terulang kembali permusuhan utara dan selatan, dan Israel akan terjepit di tengah-tengah sampai Yesus datang kedua kali mengalahkan antikristus dan menyelamatkan umatnya. Ini terjadi, saudara, pada zaman Daniel sebagai sebuah gambaran akhir zaman yang akan datang. Oh, dia marah besar, dan kemudian menurut kitab Makabe, catatan kitab Makabe 1, pasal 1 dan pasal 6, dia merebut bait suci, mengotorinya, dan mengubahnya menjadi benteng tempat dia bersembunyi atau akan melawan musuh-musuhnya. Jadi bait suci diubah jadi benteng untuk peperangan. Kemudian semua perkakas-perkakas itu yang digunakan untuk penyembahan dicemarinya. Itu sebabnya dikatakan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dia ingin mengubah umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta itu menjadi umat yang kafir. Sebenarnya dia berhasil sedikit sebab dia bisa membuat umat Yahudi terpecah menjadi dua. Sebagian tidak setuju dengan dia, tetap mau setia ikut Tuhan, sebagian dibunuh dan sebagian bertahan dan bersembunyi, tapi sebagian orang Yahudi kemudian apa? Murtad kepada Tuhan dan mengikuti imam besar Menelaus dan kemudian mengikuti persekongkolan dengan Antiochus Epiphanes. Dia juga menghapuskan korban sehari-hari, itu menurut Makabe 1 ayat 41 sampai 50. Nah, ada istilah menegakkan kekejian yang membinasakan, ini adalah sebuah simbol samaran untuk mengatakan itu adalah penyembahan berhala. Sejarah memberitahu bait suci diubah untuk tempat menyembah dewanya Antiochus yang bernama Zeus Olympius atau dewa Baal yang disembah oleh orang Fenike dan orang Aram. Ingat, dia dari Aram. Kerajaan di utara. Saudara, ini kekejian dan kenadisan yang sangat-sangat mengerikan menurut firman Tuhan. Antiochus yang haus kuasa dan haus harta, dia berani melakukan dosa besar yang mendatangkan kekejian bagi rumah Tuhan dan umat Tuhan. Di hadapan Tuhan dia sungguh-sungguh najis, dia menentang Tuhan, tapi akhirnya dia gagal, harus menanggung kekalahan, menanggung kegagalan, dan sangat-sangat malu. Dan kita tahu akhirnya Antiochus akan dibinasakan. Saudara, penguasa-penguasa dunia masih banyak yang haus kuasa, haus harta. Kalau kita hari ini memikirkan Indonesia hasil pemilu, belum ada pengumuman resmi. Mahasiswa-mahasiswa masih melakukan demonstrasi, menuntut Pak Jokowi turun tahta. Saya tidak tahu kalau dia sungguh-sungguh turun, apakah wakilnya jadi presiden selama 6 bulan sebelum pelantikan. Kita tidak tahu jelas masa depan Indonesia, apakah pelantikan itu sungguh-sungguh terjadi nanti. Entah bulan September, entah ke bulan Oktober, tidak ada yang tahu sampai hari ini. Tidak ada yang tahu masa depan Indonesia itu masa depannya bagaimana. Banyak orang was-was dan bertanya, apakah kita akan kembali ke masa Orde Baru? Gak ada yang tahu. Bagaimana masa depan Indonesia dalam semua bidang, gak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu masa depan. Apakah gereja-gereja Tuhan akan mengalami penganiayaan atau mengalami hal yang lebih baik, lebih efektif menjadi saksi Kristus di Indonesia? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Walaupun ada telepon, itu pasti bukan pemberitahuan itu. Saya baca menurut laporan organisasi hak asasi manusia di Indonesia dan juga laporan PGI tahun 2008 di Indonesia tercatat 1025 gedung gereja yang mengalami pengrusakan dan penutupan
baik oleh pihak-pihak yang ekstrim atau oleh pemerintahan lokal, pemerintahan daerah. Yang paling banyak terjadi adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu. Sejarah mencatat, sejak SBY jadi presiden, tahun 2004 dia naik tahta, 87 gereja dirusak dan ditutup, plus banyak kasus yang belum selesai, yang masih dalam proses terus berlangsung. Era Megawati menjadi presiden, 92 gereja yang dirusak dan ditutup. Era Gus Dur, 232 gereja yang dirusak dan dibakar dan ditutup. Habibie, 156 gereja waktu era Habibie menjadi presiden. Gereja-gereja juga dirusak, dianiaya, dibakar. Zamannya Pak Soeharto, Orde Baru, 456 gereja yang dirusak, dibakar, dan ditutup. Zamannya Bung Karno, 2 gereja. Apakah PDIP boleh berbangga? Bapaknya Soekarno 2 gereja, tapi Megawati 92. Bagaimana era Jokowi selama 10 tahun? Era Jokowi, catatan BBC Indonesia, ada sekitar 200 gereja yang disegel dan ditutup selama 10 tahun. Catatan CNN, sejak pasca reformasi, jadi setelah Orde Baru lewat 98, ada lebih 1.000 gereja yang mengalami pengerusakan, pembakaran, dan penutupan. Ini catatan sejarah saudara Indonesia yang kita cintai. Siapapun yang berkuasa, gereja Tuhan mengalami penganiayaan. Bagaimana masa depan gak ada yang tahu. Ya, kita perlu banyak berdoa untuk Indonesia. Siapapun nanti yang dilantik menjadi presiden, penguasa, wakil presiden, penguasa, di DPR, di mana saja, kita perlu berdoa supaya sungguh-sungguh terjadi pertobatan dan hati yang takut akan Tuhan. Jangan berkuasa karena harta, jangan berkuasa melawan Tuhan dan menentang Tuhan. Sebab Tuhan itu maha adil. Siapapun pemimpin yang berani mencemarkan gereja Tuhan, umat Tuhan, dan melawan Tuhan, pasti ada hukumannya. Saya baca Presiden Brasil, Tancredo Neves, waktu dia kampanye presiden, dia menang. Lalu dia berkata begini, tidak ada yang bisa mengalahkan aku, bahkan Tuhan pun tidak sanggup menaklukkan aku. Sehari sebelum dia dilantik, dia sakit dan mati. Hanya sehari sebelum dilantik. Jangan coba-coba melawan Tuhan. Kalau keadilannya dilaksanakan, bisa saja sebelum pelantikan ada musibah bisa terjadi. Bagaimanapun kebenaran itu menang, saudaraku. Jadi saudara gak usah khawatir, gak usah kecewa, gak usah gelisah, gak usah ketakutan. Tetap setia pegang firman Tuhan, tetap yakin orang yang percaya kepada Tuhan dijamin kemenangan sebab Kristus menggaransi itu, amin. Jangan tergoda untuk menyembah berhala, sebab berhala, Yahudi yang menyembah berhala, Dewa Zeus, Olympius, Baal, itu semua dibinasakan. Jangan tergoda. Berhala apapun. Izinkan saya tanya, ada berhala nggak dalam hidupmu? Bukan patung yang kelihatan, mungkin sesuatu yang lain. Harta, nama, kuasa. Ya. Apapun yang menggantikan posisi Tuhan, itu menjadi berhala, saudara. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Setia sampai akhir, setia. Dan hari ini kita mau mengingat Tuhan Yesus yang mati buat kita, berkorban nyawanya buat kita. Siapkan hati dan kembali kepada imanmu yang semula-mula. Kembali kepada iman yang berkobar-kobar, jangan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Sebab Yesus katakan mereka yang tidak panas, tidak dingin akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Jangan sampai saudara dimuntahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Apapun tantangan, kesulitan, cobaan, godaan, kami tidak takut bahaya.
Sebab Engkau gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun harus melewati bayang-bayang maut, ya Tuhan. Kuatkan iman kami, setia percaya kepadamu, setia beribadah kepadamu, melayanimu, apapun kesulitan. Tolong kami Tuhan menanggalkan semua berhala-berhala, baik yang bersifat materi, baik yang bersifat pribadi, baik yang bersifat kedagingan, dan apapun ya Tuhan. Supaya kami tetap menjadikan Engkau Raja, segala Raja, Tuhan, segala Tuhan dalam hidup kami. Kuatkan iman kami dan siapkan kami Tuhan. Memperbaharui iman kami kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Siap menerima perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.